Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen fakta di balik laga pertandingan pekan 33. Dimana di pekan ini, oke, kami disclaimer dulu ya. Saya rekaman ini atau mungkin on cam ini sebelum laga ini dimulai. Jadi saya nggak tahu nih apa hasil laga ini. Apakah Persib kalah ataukah PSM yang menang? Atau Persib menang dan jadi juara, kami nggak tahu loh ya. Jadi kami di sini mengajak Anda semua yang menonton atau menyaksikan video ini untuk sama-sama meneliti apa saja sih yang terjadi di balik laga antara PSM Makassar kontra Persib Bandung di pekan 33. Seperti yang saya bilang tadi, saya belum tahu apa yang terjadi di balik laga kali ini dan apa hasilnya pun saya belum tahu ya. Apakah Persib udah juara atau belum? Kayaknya sih belum ya, karena ya feeling kami, tebakan kami sebelum, karena ya PT LIB pengennya juaranya itu ditentukan di pekan 34. Jadi ya kalau di laga ini banyak keanehan-keanehan, kita nggak usah heran ya, karena memang mereka mungkin yang pengen hal seperti itu, biar liga rame katanya gitu. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang terjadi di balik laga kali ini, seperti biasa juga kami minta kalian untuk dukung channel kami ya, agar kami itu tetap semangat dalam memberikan berita-berita sepak bola Indonesia dan juga memberikan informasi-informasi tentang sepak bola Indonesia. Caranya buat kalian untuk mendukung kami adalah seperti ini nih, dengan cara mengklik tombol subscribe nih yang ada di sini nih. Juga aktifkan juga notifikasi loncengnya setiap kami bikin berita. Akhirnya nanti kalian yang bisa mengetahuinya terlebih dahulu. Jangan lupa like, share, dan juga komen juga. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati, kami teliti, dan coba kami analisa di laga pekan 33 antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara PSM Makassar kontra Persib Bandung di pekan 33. Wasit asing, ini ketujuh kalinya Persib musim ini dipimpin oleh wasit asing. Nah, khusus untuk wasit asal Uzbekistan, berarti 2 kali berturut-turut ya Persib dipimpin oleh wasit asal Uzbekistan. Yang kemarin itu Firdaus, yang sekarang wasit Asker. Sementara PSM ini ketiga kalinya dipimpin oleh wasit asing. Adam Alis, ini kedua kalinya Adam Alis jadi kapten Persib musim ini. Pertama kali Adam Alis jadi kapten itu kapan ya? Saat lawan Borneo kalau nggak salah lo ya. Jersey kuning, ini kelima kalinya Persib musim ini pakai jersey kuning. Ya, ini ketika lawan PSIM, lawan Arema, lawan Kediri, lawan Persita, dan sekarang lawan PSM Makassar. Igor Tolik, ini back to back berarti ya. Igor Tolik memimpin Persib saat lawan PSM, karena di pertemuan pertama pun saat lawan PSM di Bandung, Igor Tolik juga yang jadi pelatihnya. Gol Tom Haye di menit ke-33 adalah gol kelima Tom Haye musim ini. Dan lagi-lagi unik ya, Tom Haye cetak gol di menit yang sama dengan nomor punggungnya 33. Ini selalu kebetulan nih Tom Haye nih. Dan ini menjadi asis ke-8 Berguinho musim ini. Ya, cuma itu yang bisa kami amati di babak pertama. Selebihnya ya PSM gak ada kekurangannya sih di babak pertama. Mereka main sangat ngotot loh. Bahkan kayak apa ya, kayak orang yang baru dikasih semangat suntikan apa nih. Double banget nih ngototnya lawan Persib ya. Sementara Persib seperti biasa mainnya delay, lambat, nunggu. Tapi kalau kelemahan utamanya di babak pertama ada di sisi kanan pertahanan yang ditempati oleh Kakang. Kakang berapa kali bolong di babak pertama lo ya, bahkan hampir saja blunder tuh Kakang. Kita masuk ke babak kedua. Kita dikagetkan oleh gol Yuran Fernandes di menit 63 yang menjadikan gol kelima Yuran Fernandes di musim ini, dan yang keempat oleh Yuran Fernandes ke gawang Persib sepanjang sejarah lo ya. Kemudian kita akan analisa soal cek VAR di menit 72. Silahkan komentarnya lo ya.
Ini harusnya kartu merah atau enggak? Ini ada apa? Lutut ya, lutut yang masuk ke tumitnya Julio Cesar. Apakah ini layak atau enggak nih buat kartu merah? Nah, yang menyita perhatian kami bukan soal antara Mark dengan Ahmad Amiruddin ya, karena mereka temenan deh. Yang kami soroti adalah di menit 79, yakni pelanggaran Rashid Bakri terhadap Beckham Putra. Ini keras lo ya, bahkan kelihatan banget ini keras. Tapi kok nggak ada kartu buat Rashid Bakri? Justru malah pelatih yang protes malah di kartu. Dan selama itu pula kita ya nonton ya bikin deg-degan juga, hingga akhirnya gol Julio Cesar di menit-menit akhir babak kedua menjadikan semuanya menjadi buyar dan cair. Ini gol keberapa ya? Gol pertama ya Julio Cesar musim ini. Ini menembus kesalahan Julio Cesar atas gol Juran Fernandes, dan ini asis keberapa nih? Asis kelima Tom Haye. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan ke-24 Persib musim ini dan yang kedua sejak era Liga 1 di kandang PSM. Catat ya, di kandang PSM, bukan terhadap PSM tapi di kandang PSM ini kedua kalinya Persib bisa menang, karena terakhir kali Persib menang lawan PSM di kandang PSM itu terjadi di musim 2022-2023. Man of the match, jelas Tom Haye jadi man of the match di laga ini dengan 1 gol dan 1 asisnya. Rusuh dan denda, ya PSM Makassar harusnya kalau komdisnya berani. Kenapa nggak berani? Ya nggak berani lah, orang komisaris PT LIB itu presiden direkturnya PSM, kemudian penasehatnya PSSI juga penasehatnya PSM Makassar. Kalau berani komdisnya gitu kan, ini cukup gede loh sanksinya. Selain flare yang cukup banyak, juga ada penonton yang masuk ke lapangan di akhir pertandingan. Nah gimana tuh Pak Ul tuh? Apakah ini nggak akan dijadikan alasan buat musim depan supporter away tetap dilarang gitu? Agak aneh, agak janggal kok mereka masuk ke lapangan gitu yuk. Apakah karena ada yang nyuruh biar ada alasan buat LIB musim depan supporter away tetap dilarang gitu? Bodoh ya kalau yang mau disuap kayak gitu. Dan saya mau denger nih apa kata LIB, PSSI dan Komdis soal kejadian ini. Ini bukan cuma sekedar pitch invasion lu ya, atau penonton ke lapangan, tapi ini juga adalah player attention alias penyerangan terhadap pemain. Udahnya lemparin flare ke pemain, nendang pemain pula. Apa? Mau alasan apa? Mau alasan, oh itu bukan supporter kami, atau mau playing victim lagi, atau Komdis dan LIB mau bilang kayak gini, itu cuma kejadian biasa gitu. Itu kan alasan yang udah basi, karena yang jadi korban bukan pemain tim lu. Coba kalau kejadian ini dibalik, misalnya mainnya di GBLA yang rusuh supporter Persib, yakin saya 100% langsung Komdis turunkan sanksi dan denda. Betul apa betul? Atau LIB dan supporter PSM akan beralasan kayak gini, makanya jangan selebrasi terlalu berlebihan. Sekarang saya balik, kalau kalian ada di posisi Persib, kalau tim kalian ada di posisi Persib, apa kalian gak akan selebrasi kayak gitu juga? Makanya inilah Indonesia lah, flying victimnya kenceng banget. Nah kita akan tunggu nih apa keputusan Komdis dan apa keputusan dari PSSI dan LIB. Apakah seperti Persija lawan Persib yang dianggap al biasa dan angin lalu sama Komdis? Oke, kita bahas. Sudah sering kami bilang, jangan kasih saywar atau ucapan atau ancaman yang aneh-aneh sebelum pertandingan, apalagi lawannya Persib. Kenapa sih nggak belajar sama Persija yang kemarin bentangkan spanduk dengan kata-kata kalah jadi cacing, menang jadi naga, yang akhirnya Persija kalah. PSM pun ikut-ikutan, supporternya lakukan yang sama. Bedanya supporter PSM lakukan itu sebelum pertandingan dan di luar stadion dengan tulisan kota ini bukan tempat selebrasi. Ya kami tahu maksud dari tulisan ini buat nyindir Beckham Putra dan pemain Persib yang selebrasi saat lawan Persija. Dan kami pun tahu dari info yang kami dapat dari teman kami yang ada di Makassar, ini bukan ulah supporter PSM tapi ulah supporternya Oren yang ada di Makassar.
Tapi dengan adanya spanduk ini apa ya? Jadi bikin si ibu yang ini nih selamat nih. Andai saja supporter ini nggak bikin spanduk yang sombong kayak gini, ya Persib bisa saja kalah di laga ini karena ada supporter Persib yang sombong kemarin ya sama PSM. Oke, kita bahas secara pertandingannya aja deh. Gimana? Terbuktikan apa yang saya analisa. PSM Makassar itu, para pemainnya ya, gajinya ditunggak aja mainnya udah ngeri. Gimana kalau mereka ada yang ngasih bonus? Coba deh dilihat di laga ini. Kan secara logika gini deh, emang siapapun yang lawan Persib pasti akan sangat ngotot. Tapi ini agak lain loh ya, sampai segitunya ngotot lawan Persib. Kenapa lawan tim lain nggak sengotot itu? Oke, kalau alasannya ini kan laga tandang terakhir PSM, oke, masuk akal. Tapi yang nggak masuk akal itu, kenapa kok ini sangat apa ya? Sangat ngotot dan seolah-olah Persib itu musuh utama mereka. Apalagi PSM itu mau kalah, mau menang, mau imbang, mereka tetap aman kok, nggak bakalan terdegradasi, nggak bakalan juara juga. Coba deh kalian perhatikan, jangan cuma perhatikan bolanya lari kemana atau pemain lari kemana. Coba lihat gestur dan juga raut muka, raut wajah dari pemain PSM. Gak ada satupun pemain PSM di laga ini yang senyum loh. Bahkan gak ada satupun pemain PSM yang bercanda dengan pemain Persib. Seolah Persib itu kelihatan apa ya? Lihat musuh utama yang harus dihancurkan. Ada apa? Tapi inilah realita di sepak bola Indonesia yang sama-sama kita tahu. Sebuah tim lagi di posisi berapapun di klasemen, kalau lawannya Persib pasti akan ngotot. Betul apa betul? Kalau istilah kami gini, pemain yang lagi gempor pun tiba-tiba bisa sembuh buat lawan Persib. Cuannya gede cuy kalau bisa ngalahin Persib. Karena kalau secara permainan gak ada yang salah dengan permainan PSM di laga ini. Mereka tetap dengan gaya mereka ngotot, pressing, tapi dengan kelemahan yang sama juga yang pernah kami bahas di prediksi pertandingan. Apa itu? PSM ini sibuk pressing, ngotot banget mainnya, tapi lupa dan lengah, akhirnya hilang fokus. Dan itu pun terjadi lagi di laga ini dan terus terjadi setiap laga seperti itu. Mereka ngotot ya, pas pressing kenceng, seolah-olah nggak ada capeknya, tapi ya itulah kelemahan mereka, selalu hilang fokus. Dan kali ini yang dilawan PSM adalah tim yang nggak ngotot tapi cerdas, atau istilah di kuli nih, kuli bangunan nih. Inilah bedanya kerja pakai otot dengan kerja pakai otak. Inilah bedanya tim yang main dengan otot, tim yang main dengan otak. Sementara bagi Persib Bandung, untuk ukuran asisten pelatih yang memimpin tanpa Boyan Hodak, tanpa Federico Barba, ya lumayan lah ya hasilnya. Meskipun di sini kalau dibilang Persib ini bagus banget juga enggak ya, seperti inilah. Tapi ya paling tidak kita di sini bisa belajar ya. Kalau Persib musim depan itu harus ada yang dibenahi, terutama di sisi kanan pertahanan. Persib ini sisi kanan pertahanannya selalu jadi borok utama. Di babak pertama Kakang jadi titik lemah utama, sering bolong. Babak kedua digantikan seorang Fran Putro, sama kewalahan juga. Kenapa demikian? Kalau babak pertama Kakangnya emang yang sering out of position, gantung terus. Akhirnya apa? Yang ngebantuin Uliam Baros pun capek sendirian. Nah, bedanya kalau babak pertama itu Eliano di sisi kiri itu dibantuin sama yang namanya Fran Putros jadi gelandang dan juga Berguino. Nah, beda dengan Kakang. Kakang babak pertama cuma dibantuin sama Uliam Baros, ya udah kewalahan. Barulah babak kedua ketika Maklok masuk. Nah, ini sisinya Fran Putros jadi agak kokoh karena dibantuin dengan satu winger dan satu gelandang nyangkar. Makanya musim depan mau nggak mau Persib harus nyari bek kanan yang berpengalaman. Ya terserah itu mah, kalian tahu lah ya siapa orangnya. Yang kemarin udah ngomong katanya cocok nih saya ke Persib katanya. Nah, untuk Julio Cesar, untung aja lu cetak gol di menit-menit akhir lu ya. Kalau enggak ya minus penampilan lu. Abis lu bakalan dihujat sama Boboto lu. Beneran deh. Soal gol Yuran Fernandes, betul emang Yuran Fernandes lebih jangkung daripada Julio Cesar. Tapi kan bukan itu kuncinya Julio. Tapi yang jadi kunci seorang bek itu timing dan positioning. Itu bukan kata saya lo ya, tapi kata Fabio Cannavaro dan Federico Barba. Jadi kalau kata Fabio Cannavaro, Carles Puyol dan juga Federico Barba katanya
Back utama, back tengah itu bukan soal tinggi atau pendeknya, tapi soal timing dan positioning. Wah, ini Julio Cesar harus banyak belajar nih sama Federico Barba nih yang Italia nih, karena memang ya back Italia positioningnya cukup bagus ya, bukan cukup bagus, sangat bagus ya. Terbukti Federico Barba kan kayak gitu, dia nih nggak perlu ngotot, nggak perlu keras, tapi timingnya dan juga positioningnya selalu tepat. Itulah kayak Matricardi gitulah. Tapi ya sudahlah ya, lupakan laga ini. Kita fokus laga terakhir. Karena meskipun Persib menang di laga ini atas PSM dan Borneo imbang lawan Persijap Jepara, tapi ini sama sekali belum aman. Semuanya itu ditentukan di laga terakhir pekan 34. Persib di laga terakhir memang cuma butuh hasil imbang lawan Persijap Jepara, sementara Borneo di laga terakhir wajib menang lawan Maluku United. Tapi justru di sini permasalahannya, Persijap itu mampu kalahkan Persib di putaran 1, mampu nahan imbang Borneo di putaran 2. Artinya ini tim bisa saja mengejutkan Persib di pekan 34 nanti kalau misalnya ada yang nyodorin lagi. Makanya kita akan tunggu nih bagaimana racikan dan strategi Boyan Hodak menghadapi pekan terakhir 34. Tapi dengan hasil ini memang satu kaki Persib ada di jalur hat-trick juara. Tapi baru satu kaki lu ya, masih ada satu kaki lagi. Nah ini yang bahaya. Kalau kaki satu lagi ini malah kepleset, ya istilahnya ini mah kayak apa ya, udah nginjek malah kepleset, akhirnya ketabrak dan gagal. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami kulik-kulik, kami coba teliti, kami analisa, dan kami perhatikan di laga antara PSM Makassar kontra Persib Bandung di pekan 33. Oke, sorry banget ya kalau memang kondisi saya yang agak gagap begini karena lagi kondisi lagi tidak fit guys. Jadi ya, agak terbata-bata dan juga gimana ya, namanya orang lagi kurang sehat seperti ini ya. Oke, itu tadi ya. Kalau buat kalian yang menonton video ini secara langsung atau mungkin pertandingan Persib yang lawan PSM kemarin secara langsung, bagaimana komentar kalian tentang pertandingan ini dan juga apa yang harus dilakukan oleh kedua tim ini ke depannya, sisa satu lagi pertandingan. Silahkan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Oke, makasih banyak ya yang udah hadir dan juga menyaksikan video ini, yang kami nggak bisa sebutkan dari mana kalian datangnya, entah itu dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, ataupun dari seluruh Indonesia. Kami doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan selalu tambah banyak rezekinya dan diberikan kesehatan. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.